Oke, di video kali ini kita akan belajar nih strategi TOEFL yang kelima, yaitu be careful of past participle. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip dengan video yang kemarin tentang present participle. Hanya saja, kalau present participle kita ngomongin tentang verb ing. Nah, kalau past participle, ya, past participle itu adalah verb ketiga. Nah, strategi ini perlu dipelajari sama seperti halnya present participle. Past participle itu kan verb ketiga. Nah, verb ketiga itu juga mempunyai dua fungsi di dalam kalimat. Yang pertama apa, Dis? Yang pertama sebagai apa? Sebagai adjective. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang adjective atau kata sifat atau adjektiva gitu, berarti kan dia menjelaskan nounnya. Ada noun yang dia jelaskan. Nah, dalam menjelaskan noun, dia itu bisa berarti pasif dan bisa berarti aktif. Kalau misalkan, contoh nih, fried chicken. Nah, fried ini adalah adjektifnya. Nah, chicken ini adalah nounnya. Nah, fried ini adalah verb ketiga. Artinya apa? Dia itu berartian pasif. Berarti apa? Ayam yang digoreng. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih kita bikin adjektif yang sifatnya tuh aktif. Berarti flying, misalkan flying bird misalnya. Jadi burung yang berterbangan. Jadi artinya ini apa? Artinya aktif karena dia adalah verb ing. Nah, di situ bedanya. Berarti secara general kesimpulannya adalah verb ketiga dan verb ing ataupun present participle ataupun past participle ya, dan past participle itu bisa menjadi adjektif. Yang mana kalau past participle itu artinya adalah pasif dan present participle itu artinya adalah aktif. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua udah pasti dia bisa sebagai verb. Nah, karena dia memiliki dua fungsi secara general dalam kalimat, maka ini sering membingungkan kita. Karena apa? Kita tuh tidak tahu apakah dia ini bersifat adjektif ataupun merupakan verb kalimat kayak gitu. Dan kalian akan bertanya, "Dis, gimana caranya kita membedakan nih mana yang dia berfungsi sebagai verb, mana yang dia berfungsi sebagai adjektif verb ketiga ini?" Kayak gitu. Oke. Sebelumnya kita notice dulu bahwa verb ketiga ini kan secara general bentuknya adalah ed, ada ed-nya kayak gitu. Nah, makanya di sini sekalian aku kasih contoh kalimatnya. Kalau aku punya kalimat kayak gini, the family, nah, the family, the family has purchased. Nah, has purchased. Nah, has purchased. Kalau misalkan kalian udah paham tentang tenses, ini adalah bentuk dari kalimat perfect. Nah, kalimat perfect itu subjek ditambah have or has, have atau has sesuai dengan subjeknya apa, ditambahkan dengan verb ketiga. Nah, di sini has purchased ini itu adalah berfungsi sebagai verb ketiga kayak gitu. A television misalnya. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dia itu berfungsi sebagai adjektif nih misalnya? Berarti apa? Purchased. Nah, nanti kalian pahami di sini pasti ada bedanya kayak gitu. Yesterday was expensive. Nah, kita lihat nih sekarang, kita telusuri satu persatu. Yang kalimat pertama dulu deh. Yang kalimat pertama has purchased ini
adalah sebagai verb kalimatnya. Artinya apa? Purchase di sini ya adalah sebagai verb ketiga. Karena ingat, sebelumnya tuh ada has gitu ataupun have yang mana template dari kalimat perfect. Berarti dia verb ketiga nih. Nah, yang kedua, verb kalimatnya tuh yang was expensive. Ini verbnya. Sedangkan yang ini apa? Yang ini adalah adjective. Artinya apa? The family ya yang membayar kemarin. Sorry, ini bukan the family ya. The television. Sorry, the television. Nah, the television yang dibayar kemarin, purchase itu kan artinya dibayar. Nah, televisi yang dibayar kemarin was expensive. Jadi fungsi adjective lagi-lagi adalah menjelaskan noun yang ada di sini nih. Oke. Artinya apa? Sekali lagi, the television yang dibayar kemarin mahal, kayak itu was expensive. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Oh, ternyata kalau dia verb di mana verb ketiga itu berfungsi sebagai verb, maka sebelumnya itu diikuti oleh apa? Have or has gitu. Berarti template-nya have or has ditambah ke verb ketiga. Kayak gitu. Yang kedua, the television purchased yesterday was expensive. Artinya, oh, verb ketiga yang berfungsi sebagai adjective sebelumnya ini apa? Tidak ada diikutin oleh kata bantu ataupun have or has di sini. Langsung kan, television purchased yesterday was expensive. Kita menemukan verbnya di sini was expensive. Nah, yang di sini adalah adjective-nya. Tandanya apa? Sebelumnya tidak ada diikuti oleh kata bantu, kayak gitu. Kalau misalkan kalian masih bingung, kita contoh lagi nih, ya, kita contoh soal lagi. Supaya kita benar-benar memahami konsep dari past participle ini, karena emang ada agak sulit, sering ketukar dengan verb. Contoh lagi nih. Kalau aku bikin kalimat the poem, nah, the poem was written. Nah, was written by Paul. Oke. Yang kedua, the poem written by Paul appeared in magazine. Oke, kita telusuri lagi. Yang pertama, the poem was written. Nah, was written adalah template dari kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu be ditambahkan verb ketiga. To be ditambahkan verb ketiga. Artinya apa? Bisa was, bisa am, bisa apalagi misalkan, bisa were, bisa are, bisa is, kayak gitu. Ditambahkan verb ketiga yang mana ini template dari kalimat pasif. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Berarti ini written-nya apa? Ini verb ketiga written-nya. Sedangkan di kalimat kedua kita menemukan di sini appear in magazine, muncul di majalah. Poem yang ditulis oleh Paul muncul di majalah. Appear di sini sebagai verbnya, verb kalimatnya. Written by Paul, written ini adalah adjective berfungsinya dalam kalimat ini yang menjelaskan puisinya. Puisi mana? Puisi yang ditulis oleh Paul muncul di majalah. Kayak gitu. Bagaimana kita menentukannya lagi? Oh, ternyata di sini itu tidak diikutin oleh have or has atau template dari kalimat pasif. Nah, dari situ kalian bisa membedakan. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita coba nih contoh-contoh soalnya. Nanti kita punya 10 soal latihan. Oke, kita coba dulu nih yang pilihan gandanya. Yang di bawah ini, soal yang di bawah. The packages, bla bla bla, mailed at the post office will arrive Monday. Kita ngelihat, oh oke, ini subjeknya.
will arrive, langsung kita notice, oh ini tuh adalah verbnya. Berarti yang ini adalah sebagai adjective. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi mengisi apa misalnya. Have nggak boleh, were nggak boleh, karena nanti verbnya tuh ada dua. Sedangkan di dalam kalimat konsepnya adalah kalau dia satu kalimat dia cuma boleh punya satu subjek dan satu verb. Nah, them ini juga gimana? Them ini juga nggak boleh. Jadi just zaman. Jadi the packages yang baru di email at the post office will arrive Monday gitu. Just mailed yang baru di email gitu. Oke, just. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini aku punya 10 soal. Kalian bisa post videonya dan kerjakan kalimat ini benar atau salah. Kita tentukan subjeknya, kita tentukan verbnya. Setelah itu apa? Oh, setelah itu lingkarin yang mana yang menjadi past participle-nya. Karena kan kita belajar tentang past participle kayak gitu. Oke, number 1. The money was offered by the client was not accepted. Kita ngelihat sekarang. Di sini udah pasti salah. Kenapa? Kita punya dua verb di sini. Ya, was offered, was not accepted. Jadi ini langsung incorrect. Kalaupun aku mau benerin kayak gimana, this? Oke, aku lebih prefer bahwa ya ini tuh aku coret. Yang ini akan menjadi verb kalimatnya. Ini subjeknya, the money. Jadi uang yang ditawarkan oleh klien was not accepted, tidak diterima. Oke. Nah, offer di sini sebagai apa? Sebagai adjective. Sebagai adjective yang fungsinya menjelaskan the money was not accepted. Nah, ini template dari kalimat pasif. Ini accepted-nya adalah verb ketiga gitu ya. Oke. Ingat template dari kalimat pasif itu to be dulu plus verb ketiga ya. Accepted di situ sebagai verb ketiga tuh berarti. Oke. Nomor 2, the car listed in the advertisement had already stalled. The car ini adalah subjeknya. Nah, di sini had already stalled. Nah, ini adalah sebagai verb kalimatnya. Di mana stalled ini karena sebelumnya ada had, yang mana had itu adalah bentuk lampau dari have, ya. Makanya berarti ini kalimat perfect. Hanya saja bentuk dari bentuk past perfect. Stalled di sini apa, dis? Ini verb ketiga. Berarti yang had already stalled ini adalah verb ketiga. Kemudian yang mana adjektifnya? The car yang di list di iklan. Nah, listed ini adalah adjektifnya. Yang mana ini menjelaskan si subjeknya yang the car. Kayak gitu. Berarti ini berfungsi sebagai adjective. This, terus kita make sure nih, oh berarti ini udah benar di kalimatnya. Udah, berarti ini udah correct. Kayak gitu. Karena subjeknya ada, verbnya ada, adjektifnya di sini tidak perlu dipermasalahkan karena apa? Oh, dia tidak ada diikuti oleh kata bantu. Makanya dia disebut dengan adjective verb ketiga yang berartikan pasif gitu ya. Jadi kalau misalkan adjective dengan ed di akhirannya tuh, itu dia diartikan pasif kayak gitu. Oke. Nah, number 3, the chapters were taught by the professor this morning will be on the next week's exam. Right. Kita ngeliat nih. Aku langsung notice, oh, di sini itu udah ada verb. Will be, ini kan bentuk dari verb. The chapters, oke, ini subjeknya. Were taught, nah nggak mungkin dong ada dua verb di sini, maka kalimat ini udah pasti incorrect kayak gitu. Kenapa ini udah incorrect? Karena ini double verb. Kalaupun aku mau benerin, nah ini aku coret kayak gitu. Jadi the chapters, bagian yang talk ini adalah adjective yang menjelaskan the chaptersnya. Jadi the chapters yang diajarkan oleh profesor pagi ini akan ada di ujian selanjutnya gitu, ujian di minggu depan. Jadi ini sebagai apa? Adjektifnya. Jadi wordnya ini kita coret kalau kita mau benerin ya. Oke, number 4.
The loaves of bread were baked in a brick oven at low temperature for many hours. Nah, kira-kira kalau kalian analisis, ya ini jawabannya apa? Oke, pertama kita ngeliat di sini. Were baked for many. Oke, ini adalah verbnya. Ini subjeknya. Kita lihat ada lagi yang mencurigakan, kira-kira gak ada ya. Nah, ini bener-bener nih, ini correct gitu. Gak ada yang salah dengan kalimat ini, subjek yang ada, verbnya ada. Nomor 5. The ports were reached by the seller were under the control of foreign nation. Oke, ini subjeknya apa? Oh, ini subjeknya yang the ports. Di sini ada were reached. Di sini ada were lagi. Ini verb lagi. Kira-kira salah? Salah atau benar? Jawabannya apa? Incorrect. Kenapa? Double verb kayak gitu. Jadi supaya kita buat jadi benar gimana? Nah, ini tuh aku coret aja seperti biasa. Jadi ini berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan the ports-nya. Jadi the ports yang di reach, jadi yang dicapai oleh seller. Nah, we're under the control bla 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 kayak gitu ya. Itu kalau kita mau benerin. Nah, kemudian kita akan masuk ke 5 soal berikutnya lagi sampai nomor 10. Nomor 6 sekarang. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Oke, subjeknya yang mana nih? Subjeknya adalah yang those suspected. Oke, in the string of robberies were arrested. Nah, ini sebagai verbnya. Berarti ini benar, nggak ada yang salah dengan ini. Lagi, aku ingin tekankan lagi, were arrested ini adalah bentuk kalimat pasif, ya. Were to be bentuk lampau ditambah arrested, berarti kalau gitu ini adalah verb ketiga. Kenapa? Sebelumnya diikutin oleh to be ataupun di sini memakai were dalam bentuk lampau, ya. Nomor 7. The pizza is served in this restaurant is the tastiest in the county. Nah, kita ngeliat di sini. Di sini subjeknya. Di sini ada double verb. Ya kan? Ada is. Berarti verb dia. Nah, ini salah, langsung incorrect. Kenapa? Karena double verb. Kalau kita mau benerin kayak gimana, Dis? Seperti biasa, prefer aku menghapus ini dulu. Berarti ini sebagai verbnya, ya kan? Nah, ini aku hapus. Jadi ini menjadi verb ketiga yang bersifat adjective yang menjelaskan si the pizzanya. Jadi gini, di pizza, nah yang dihidangkan di restoran ini adalah yang terenak di county gitu. Jadi ini tuh menjelaskan si pizza yang jadi pizza yang mana? Pizza yang dihidangkan di restoran ini, kayak gitu ya. Nah, nomor 8. The courses are listed on the second page of the brochure have several prerequisites. Nah, oke, langsung subjeknya mana nih? Subjeknya the courses, oke. Are listed. Nah, can be a verb. Ini bisa sebagai verb, tapi di sini let. Ini have. Ini verb lagi kan? Berarti di sini juga ada verb lagi. Nggak boleh. Berarti ini incorrect jawabannya. Alasannya simple. Kita punya lebih dari satu verb. Double verb. Nah, kalau kita mau benerin kayak gimana? Ya, biasa coret ini ya. Jadi, the courses yang di list on the second page. Jadi, yang di list di halaman kedua. Jadi, ini sebagai adjective. Ya, past participle yang bersifat sebagai adjective yang menjelaskan si coursesnya. Oke, number 9. All tenants were invited to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Oke, yang mana nih subjeknya? All the tenants, oke, ini subjeknya. Were invited. Oke, ini verbnya to the Independence Day barbecue. Oke, nggak ada yang salah dengan kalimat ini, berarti ini benar. Nomor 9 itu benar. Oke, nomor 10 sekarang. Any bills paid by the first of the month will be credited to your account by the next day. Mana subjeknya? Any bills paid by the first month. Now will be credited. Nah, ini juga sebagai verb.
Nah, will be credited ini adalah berfungsi sebagai verbnya, yang mana creditednya ini sebagai additional information buat kalian bahwa credited di sini adalah verb ketiga. Dari mana aku tahu dia verb ketiga? Karena ini adalah template dari model. Kita menggunakan model, yang mana model itu adalah will-nya di sini. Tapi ini template dari kalimat pasif yang menggunakan model. Jadi artinya apa? Any bills bla 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 of the month nih akan dikredit. Jadi artinya akan will be tambah verb ketiga. Ini artinya akan di. Nah, jadi kan kalau ada di, itu adalah template dari kalimat pasif. Ingat ya, jadi kalau kata kerja ditambahkan di ataupun itu adalah template dari kalimat pasif. Oke. Di sini, any bills paid by the first. Nah, paid di sini adalah sebagai adjektif. Udah bener nih, karena di sebelumnya tuh nggak ada diikuti oleh kata bantu yang menjelaskan billsnya. Jadi any bills yang dibayar pada bulan pertama gitu oleh by the first of the month. Nah, jadi adjektifnya ini si paid ini menjelaskan any billsnya yang subjeknya. Jadi nomor 10 ini adalah correct, gak ada yang salah sama kalimat ini. Oke. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Aku harap kalian paham mengenai past participle dan juga present participle yang kemarin, untuk kalian membedakan yang mana yang berfungsi sebagai verb, yang mana yang berfungsi sebagai adjective. Oke?